Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira, dengan sehat dan semangat. Hari Senin tanggal 29 Januari 2024 kita merenungkan kutipan Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup untuk mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya, dan belenggu itu dimusnahkannya. Sehingga tak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami merasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak ke Yesus supaya dia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, tapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukan kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat oleh Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis itu tak bosan-bosannya, tidak mengenal kata lelah untuk menggoda manusia, untuk berbuat jahat, sehingga manusia jatuh di dalam kebinasaan dosa, di dalam kekelaman dosa. Dan iblis itu memiliki variasi cara untuk menghancurkan manusia. Umumnya melalui hal-hal yang nikmat dan menyenangkan. Manusia seringkali tidak mampu mengatakan tidak kepada setiap rayuan iblis yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang menguntungkan. Kita ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kitab suci, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa
setelah dirayu oleh iblis yang memang licik. Iblis juga yang menggerakkan Daud untuk melakukan dosa dan menghina Allah dengan tindakannya membunuh Uria dan mendapatkan Batsheba. Iblis juga yang menguasai pemuda di daerah Gerasa dalam kisah Injil hari ini. Bahkan iblis ini namanya legion karena jumlahnya banyak. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kuasa iblis bukannya tidak merupakan kuasa yang tak terkalahkan. Ia tidak selalu mampu memenangkan hati manusia seandainya manusia bersekutu dengan Tuhan. Manusia ada di jalan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhan, manusia mampu mengalahkan kuasa dan setiap godaan si jahat. Itu sebabnya iblis dalam diri pemuda di daerah Gerasa yang kita dengar dalam Injil hari ini berteriak ketakutan di hadapan Yesus. Jangan menyiksa kami, demikian teriakannya. Melihat Yesus saja sudah ketakutan karena memang di mana ada Yesus, itu akan menjadi siksaan bagi iblis. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita mampu mengalahkan kuasa dan setiap godaan si jahat. Dalam kisah Injil hari ini, saudara-saudari, kita menemukan kebenaran bahwa tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada dosa dan kejahatan yang tidak dapat dikalahkan jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita bersekutu dengan Tuhan. Dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Namun seringkali kita justru terlampau percaya diri dan lupa melibatkan Tuhan di dalam segala perjalanan hidup kita. Maka saudara-saudari, kita perlu senantiasa waspada supaya kita tidak jatuh di dalam genggaman, di dalam kendali kuasa kegelapan iblis itu. Paus Fransiskus pernah mengingatkan demikian, saudara-saudari. Iblis menanam kejahatan di mana ada kebaikan. Dia mencoba memecah belah orang, memecah belah keluarga, memecah belah masyarakat dan bangsa. Tetapi Tuhan melihat ke dalam tanda kutip, ladang setiap orang dengan kesabaran, dengan belas kasihan. Dia melihat yang kotor dan yang jahat jauh dari baik daripada kita. Tapi dia juga melihat benih kebaikan dan dengan sabar menunggu perkecambahannya. Setan tidak menginginkan kekudusan kita. Dia tidak ingin kita mengikuti Kristus. Anda mungkin berkata, Bapak Paus, betapa kunonya Anda berbicara tentang iblis di abad ke-21. Tapi hati-hati karena iblis hadir. Iblis ada di sini. Bahkan di abad ke-21. Kita tidak boleh naif, bukan? Kita harus belajar dari Injil bagaimana berperang melawan setan. Demikian kata-kata Paus Fransiskus tentang eksistensi iblis bahkan pada zaman ini. Jangan pernah merasa bahwa iblis tidak ada. Karena itu saudara-saudari, mari kita memperkuat persekutuan dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup. Supaya kita tidak dipecah belah, tidak disesatkan, tidak dibinasakan oleh kuasa iblis dalam berbagai cara. Ingat, iblis tidak mengenal kata cuti. Iblis tidak mengenal kata libur. Dia bekerja 24 jam sehari. Dia bekerja 7 hari seminggu. Dia bekerja 31 hari sebulan. Dia bekerja 360 hari setahun. Tidak ada kata libur, cuti, tanggal merah untuk iblis. Maka waspadalah selalu. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih,
Engkau Maha Kuasa, Maha Belas Kasih. Lindungi kami dari segala tipu daya setan yang selalu siap menggoda, menyesatkan, dan membinasakan kami. Dan kuatkan kami pula agar senantiasa mau bersekutu denganmu, mengandalkan Engkau dalam seluruh hidup kami. Dengan demikian, iblis tak punya tempat, iblis tak punya kesempatan untuk menjatuhkan kami. Semoga dalam seluruh karya pelayanan kami hari ini, kami senantiasa berbuat baik dan mengikuti jalan dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.